Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan mudah-mudahan semuanya diperlancar urusannya dan diperlancar rezekinya, dipermudah semua urusannya dan diperlancar rezekinya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang udah klik subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan bagi teman-teman yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe. Kenapa? Karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, kali ini saya mau sharing yaitu bagaimana menyikapi hal yang perlu diperhatikan, kesalahan-kesalahan di dalam jualan di Instagram. Jadi teman-teman yang Instagramnya yang dijadikan sebagai media untuk promosi, banyak kesalahan-kesalahan yang tanpa disadari oleh sudah dilakukan selama ini. Jadi kali ini saya mau sharing apa yang harus dihindari ya, biar tidak terjadi kesalahan dalam jualan di Instagram ya. Kita bisa mengevaluasi kenapa ya jualan di Instagram itu kok susah gitu, kenapa jualan di Instagram itu nggak seperti yang dibayangkan. Jadi teman-teman ya, jadi yang menggunakan Instagram sebagai media promosi atau media jualannya, di sini saya akan sharing. Jadi apa yang harus dihindari, apa yang harus diperhatikan, yaitu ya hal apa aja yang perlu dihindari. Oke teman-teman. Ya, pertama masih fokus mengejar followers. Bagi teman-teman yang sudah menggunakan sosial media Instagram untuk media promosi atau jualan, ini tidak perlu dilakukan lagi. Maksudnya ini adalah followers yang seperti apa. Jadi teman-teman fokuslah kepada followers yang sesuai dengan target market dari bisnis Anda atau jualan Anda. Jadi jangan asal followers ya, banyak followers ternyata engagement atau like-nya cuma sedikit, untuk apa? Jadi disesuaikan juga ya. Kalau misalnya kita sudah fokus niche-nya untuk jualan di Instagram, maka kita fokus followers atau calon followers sesuai dengan target market dari bisnis kita, dari jualan kita. Itu baik bersifat bisnisnya yang nasional, maksudnya itu di daerah lokal, itu nggak bisa kita mengharapkan atau memikirkan followers yang di luar kota. Ya pikirkan aja, misalnya kita jual cendol nih, kita mengharapkan followers dari luar kota, ya nggak bisa dikirim kan. Nah, itu harus jadi pertimbangan juga. Jadi kita fokus ya lokal, karena bisnis kita lokal. Kecuali kalau misalnya bisnisnya bersifat nasional, bisa pengiriman luar kota, bisa pengiriman luar provinsi. Ya misalnya fashion ya, baju atau kaos atau yang bersifat fashion, itu bisa dikirim kemana aja, karena dia tidak pengaruh ke kemasan atau packingnya. Jadi teman-teman jangan terlalu fokus mengejar followers yang tidak tertarget dari sesuai dengan bisnisnya. Jadi teman-teman ya, kalau misalnya lokal tapi tertarget, itu lebih baik karena closingnya konversinya lebih tinggi. Jadi untuk yang berjualan di Instagram, jenis followers itu harus sangat diperhatikan ya, sesuai dengan bisnisnya. Ya kalau misalnya kita jual pakaian syar'i, ya yang kita butuhkan adalah followers yang bersifat, ya pertama misalnya jual baju syar'i untuk wanita, yang kita butuhkan adalah followers yang gendernya wanita, yang muslimah khususnya juga, ya seperti itu yang kita butuhkan. Jadi teman-teman, untuk yang jualan kita harus benar-benar perhatikan karakter dari followers kita. Ya, selanjutnya adalah optimasi postingan. Jadi teman-teman tetap diperhatikan ya kualitas foto maupun video dari postingan kita. Ya, kalau bisa selalu tetap memberikan manfaat, edukasi kepada followers kita. Jadi followers itu adalah target market dari bisnisnya. Jadi selalu adakan interaksi, selalu edukasi, terus optimasi postingan. Jadi maksudnya adalah kalau misal ada postingan yang banyak disukai oleh followers Anda, itu bisa menjadi
pondasi atau dasar Anda untuk melakukan iklan dari postingan tersebut. Jadi jangan asal main posting-postingan, baik waktunya, jenis kontennya. Jadi teman-teman harus optimasikan postingannya yang berkualitas. Karena followers Anda yang menentukan untuk closing atau tidak, untuk memesan produk Anda, jualan Anda. Ya, kreativitas postingan. Ingat ya teman-teman, jadi walaupun itu Instagram untuk jualan, jangan semena-mena ya, maksudnya jangan karena jualan ya jualan gitu, bukan. Jadi buatlah tetap akun kita yang memberikan manfaat. Membuatlah akun kita memberikan sesuatu yang berguna bagi followersnya, buat mereka nyaman. Di sini dibutuhkan adalah kreativitas postingan kita. Ya, ada waktunya kita untuk jualan, ada waktunya kita untuk sharing, ya, ada waktunya kita untuk edukasi. Jadi buatlah nyaman, senyaman-nyamannya untuk followers kita. Sehingga kalau misal followers kita nyaman, dia sudah lama bertahan dan dia akan trust kepada kita, dia akan tidak ragu-ragu untuk mereferensikan bisnis kita, ya. Selalu ajalah interaksi, yaitu ngajak kuis, review atau foto-foto yang bisa menarik perhatian mereka. Jadi kreativitas postingan sangat dibutuhkan untuk menjaga kenyamanan dan trust dari dari followers di akun jualan kita. Ya, interaksi. Ya, jadi interaksi itu kita yang ciptakan ya. Jadi interaksi itu bisa kita ciptakan, yaitu ya bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan, bagaimana minta pendapat, bagaimana minta komentar dari calon followers kita. Jadi bukan berarti kita jualan semata-mata ya berapa harganya yang kita harapkan, bukan. Tapi bagaimana mereka berinteraksi, mereka ada perhatian lah terhadap postingan-postingan kita kasih. Dan jangan lupa, semakin banyak interaksi kita sama followers kita, Instagram juga akan merekomendasikan. Itu hal yang penting yang harus kita jaga. Jadi bagaimana ini jadi pertimbangan juga ya, bagaimana kita memancing interaksi dari followers kita, walaupun itu Instagram untuk jualan. Ya, mengabaikan Instagram. Jadi teman-teman, Instagram itu sudah menyediakan ya toolsnya itu Insight. Jadi Insight itu kita harus rajin-rajin. Ya, bukan berarti ini akun jualan ya asal jualan, banyak like-nya, banyak yang closing. Mengabaikan Insight dari Instagram ini. Jadi Instagram itu pengaruh banyak di sana, data yang bisa kita analisa ya, bisa kita evaluasi. Pertama, jenis postingan ya, jenis postingan seperti apa yang banyak disukai oleh target market kita atau followers kita. Terus kedua, waktu untuk mempostingnya, jam berapa yang terbaik, jam berapa yang followers kita banyak melihat atau lama melihat dari postingan kita. Lalu jenis postingan apa, apakah yang jualannya sifatnya atau copywriting yang bagus, itu yang banyak, atau gendernya, usianya, kita lebih mengevaluasi target market kita. Jadi teman-teman, jangan pernah mengabaikan insight dari Instagram. Itu banyak masukan bagi kita. Itu data-data itu bisa kita evaluasi, bisa kita jadi pertimbangkan. Dan situ untuk memperjelas juga bahwa followers kita itu sudah sesuai belum sama target market kita. Karena di Insight itu sudah jelas juga menggambarkan target market kita, seperti tadi ya, geografinya tadi, lokasinya di mana yang banyak, apakah sesuai dengan bisnis kita yang bersifat lokal atau nasional. Kalau nasional sudah menyebar belum untuk akun Instagram kita, di kota-kota mana aja, itu harus jadi pertimbangan juga ya. Terus kedua, masalah umur, apakah betul-betul valid antara umur di followers kita dengan target market dari bisnis kita ya. Terus hal-hal yang lain yang bisa kita belajar dari insight, kita evaluasi, bisa kita jadi masukan. Jadi teman-teman, inilah kesalahan yang tanpa disadari oleh orang yang memiliki bisnis atau Instagram menjadi media promosinya atau jualan Instagram. Jadi pertama, saya ulangi, yaitu fokus ke followers. Jadi followers ini sudah diharapkan ya sudah dioptimasi untuk mendapatkan followersnya, yaitu dengan iklan ya, baik itu di Instastory maupun dari feednya.
ya optimasi postingan, yaitu iklan itu bisa juga dari postingan yang apa namanya, yang bisa direkomendasikan oleh Instagram yang memiliki engagement yang paling tinggi ya. Kita tetap harus kreativitas dalam memposting dan interaksi fast respon ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Bagi teman-teman, silahkan di-share video ini kepada keluarga dan kepada teman-temannya agar mendapatkan manfaat yang sama. Dan bagi teman-teman yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.